Kapankah Indonesia pertama kali mengenal astronomi? Sejak abad kedua sebelum Masehi, dunia melalui peradaban Yunani dan Romawi kuno telah membincang ilmu yang mempelajari benda-benda di langit. Kelahiran revolusi ilmiah pada abad 16 memberi kisah penting. Astronomi yang mengubah cara pandang manusia dalam memahami tata surya. Paradigma geosentris yang semula berlaku bahwasanya bumi sebagai pusat semesta, kemudian diubah menjadi heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat semesta, dengan sosok penting bernama Galileo Galilei. Dengan teleskop yang dikembangkannya, ia menggugat keyakinan geosentris yang menjadi doktrin agama ketika itu. Kendati demikian, nalar ilmiah itu masih harus menerima nasib buruk karena Galileo Galilei ini sampai dia menemui kematiannya mendapat hukuman tahanan rumah. Lantas, bagaimana astronomi yang terjadi di Indonesia? Bersama saya, Joko Priyono, inilah Monolog Sains edisi pertama. Sejarah Januari adalah sejarah Indonesia yang ketika masih berada di bawah kolonialisme mengenal mengenai langit. Langit yang memantulkan cahaya melalui bintang-bintangnya ketika malam hari, suasana yang dirindukan oleh kita semua ketika masih menjadi bocah. Ya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1923. Di ketinggian 1310 meter di atas permukaan laut, di daerah bernama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, di sanalah ada Observatorium Bosca yang menjadi bukti bahwasanya pijakan pengetahuan mengenai astronomi kita telah ada sejak abad 20. Situasi historis itu menautkan Bandung dan kota Amsterdam di Belanda. Sebagaimana pernah dikenang oleh Bambang Hidayat, sosok yang pernah menjadi Direktur Observatorium Bosca mulai tahun 1968 sampai 1999. Astronom kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 18 September 1934 itu menuliskan dalam sebuah buku berisi kumpulan tulisannya berjudul Kepalungan Budaya, Batas Pengetahuan, Pemberdayaan Iptek, dan Ilmuwan Masa Depan. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 2022. Bambang menulis untuk mengenang sejarah akan kelahiran dari Observatorium Bosca. Ia menjelaskan bahwasanya para ahli fisika di Bandung telah meneliti sinar kosmik pada ketinggian 20 km di awal tahun 1920-an. Kota Bandung, kita ketahui, terletak beribu kilometer jauhnya dari pusat metropolis Amsterdam. Namun, di Bandunglah sejumlah ilmuwan bisa mempersembahkan cabang pengetahuan baru bagi dunia, yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi ilmuwan metropolis. Jadi, bagi Bambang, itu merupakan realitas sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, antara ilmu murni dan terapan, sudah mencapai tingkatan yang tinggi dan berjalan berdampingan sejak akhir abad ke-19. Pertanyaannya, mengapa Amsterdam yang menjadi jangkauan? Ini tentu tak lepas keterhubungan pada Belanda tentu saja. Sebab di tahun-tahun itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Selain itu, jika mengacu pada nama Observatorium Bosca, kita kemudian akan menemukan nama penting bernama Karl Albert Rudolf Bosca. Siapakah sebenarnya Bosca? Kisahnya menarik untuk ditelaah. Anda tahu, di kota Bandung memiliki kampus ternama yang menjadi idaman anak-anak lulusan sekolah menengah sederajat se-Indonesia, yang bernama Institut Teknologi Bandung ataupun ITB. Meski penamaan ITB ini baru diresmikan ketika tanggal 2 Maret tahun 1959, namun muaranya adalah pada Teknik Hochschule T Bandung atau THB yang mulai beroperasi pada tanggal 3 Juli 1920. Kampus itu merupakan kampus teknik pertama yang ada di Indonesia.
Boska adalah orang Belanda yang turut terlibat dalam serangkaian ide pendirian mengenai teknik Hogeschool yang ada di Bandung. Di buku Susunan Gunarso, sosok yang pernah menjadi guru besar teknik sipil di ITB, dia pernah menulis buku berjudul Riwayat Perguruan Tinggi Teknik di Indonesia periode 1920-1942. Dia pernah menjelaskan peran Boska adalah dia perwakilan ataupun delegasi ketika di Belanda ada pembicaraan mengenai pendirian sekolah tinggi teknik pertama. Meskipun sebenarnya 1 tahun sebelumnya, di 1917, di Belanda sudah ada perbincangan mengenai pendirian kampus tersebut. Baru di tahun 1918, Boska dia diutus sebagai delegasi dari Indonesia untuk terlibat di dalam pembahasan mengenai pendirian kampus teknik tersebut. Yang menarik adalah Boska ini tidaklah dikenal sebagai seorang ilmuwan. Justru ia dikenal sebagai juragan perkebunan teh. Pada masanya, ia pernah menjadi ketua kebun teh seprovinsi Jawa Barat. Akan tetapi meskipun dia tidak identik dengan ilmu dan pengetahuan, dedikasinya terhadap ilmu dan pengetahuan sangatlah besar. Latar belakangnya, Boska ini adalah seorang anak guru besar ilmu fisika di Akademi Militer di Breda dan direktur sekolah politeknik yang ada di Delft, Belanda. Mula-mula, ketika ia berusia 22 tahun, Boska hijrah ke Indonesia. Awalnya ia bekerja untuk perkebunan teh milik pamannya yang ada di Sinagar, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pekerjaan itu akhirnya memang membentuk nalar keilmuan dari seorang Boska. Boska kemudian tertarik untuk melakukan riset ataupun penelitian mengenai pohon teh. Di waktu yang berbeda, Boska pernah diajak kakaknya ke Kalimantan untuk bekerja di tambang emas. Hanya saja, ia kemudian tidak kerasan, ia tidak begitu minat kerja di tambang emas, akhirnya dia kembali lagi ke Bandung, Jawa Barat, untuk kembali bekerja di perkebunan teh. Perkebunan teh yang kemudian setelah dia dari Kalimantan adalah di daerah yang ada di Malabar. Boska kemudian turut serta di dalam riset-riset, dia tertarik mengenai ilmu botani atas dedikasinya terhadap penelitian mengenai teh. Ia kemudian menjadi orang yang kaya dan bisa kita sebut sebagai seorang juragan. Akhirnya memang Boska ini adalah sosok yang kemudian mendermakan ataupun memberikan banyak harta kekayaannya itu untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Memang gagasan pendirian observatorium ini tidak lepas dari peran ayah dari seorang Boska. Ayahnya pernah berpesan kepada dia bahwa ketika dia memiliki uang banyak untuk digunakan mendirikan tempat yang berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengamatan alam semesta. Gayung bersambut kemudian terjadi. Boska menemui salah satu sahabatnya namanya Jevote, yang tiada lain adalah seorang ahli perbintangan atau bahasa hari ini ya ahli astronomi begitu. Kemudian pemerintah Belanda juga turut memberi dukungan. Di salah satu hotel yang ada di Bandung pada tanggal 12 September tahun 1920 diadakan pertemuan yang di sana dibentuklah perkumpulan ahli bintang Hindia Belanda. Sejak saat itulah perbincangan mengenai pendirian Observatorium Boska kemudian terus berjalan masif dan melibatkan banyak pihak. Boska dan sahabatnya Vote ini keliling di beberapa negara maju, utamanya yang telah memiliki observatorium untuk penelitian ataupun pengamatan mengenai benda-benda yang ada di langit. Salah satu keterangan penting kita akan temukan di majalah putra kita, edisi nomor 120 tanggal 10 Desember tahun 1984.
Menariknya di majalah yang isinya itu kemasannya untuk anak-anak ini, di halaman pertama Boska diprofilkan. Jadi, Boska dan Vote ini mengunjungi dua negara. Pertama adalah negara Jerman, kemudian pihak Jerman memberikan alat-alat untuk kebutuhan riset mengenai astronomi. Negara yang kedua adalah Inggris, di Observatorium London. Boska dan temannya itu mendapatkan sumbangan buku-buku ilmiah tentang perbintangan. Dalam pembentukan dan pendirian, Boska kemudian ditunjuk sebagai ketua umum pendirian observatorium tersebut. Dengan jasa yang diberikan, kekayaan, utamanya harta yang dimiliki oleh Boska untuk pendirian itu, nama Boska kemudian disematkan pada observatorium itu yang diresmikan tepat pada 1 Januari 1923. Tempat itu juga diresmikan oleh Gubernur Jenderal Belanda ketika itu, Dick Fok, yang kemudian silih berganti. Observatorium Boska memberikan pijakan imajinasi akan keluasan alam semesta di tanah kolonial. Observatorium tersebut, ketika Indonesia sudah mendapati kemerdekaannya, secara resmi diserahkan oleh pihak Belanda pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Tahun demi tahun berlalu, observatorium itu menjadi salah satu tempat yang paling menarik dan bahkan ditingkatkan di Asia Tenggara. Pada 2023, Observatorium Boska genap berusia 100 tahun. Di tanah yang pernah menjadi tempat bermukim nama dari seorang Belanda kelahiran 15 Mei tahun 1861 dan meninggal pada 26 November tahun 1928 tersebut, pengetahuan tentang langit senantiasa dititipkan untuk ditegakkan. Langit yang memberikan inspirasi akan keluasan alam semesta dengan hadirnya bintang, bulan, matahari, asteroid, dan lainnya, memberi petunjuk bahwa pemaknaan akan kehidupan adalah dinamis. Alam semesta masih menyembunyikan rahasia, di mana untuk memahaminya dengan satu jalan penting, yaitu berupa diteliti dengan rancang bangun ilmu dan pengetahuan. Kita ketahui bersama, riset-riset mengenai astronomi akan sangat begitu penting dalam perkembangan peradaban manusia. Misalkan untuk menentukan waktu ketika penetapan tanggal yang ada di kalender, kemudian relasi terhadap musim, ataupun bahkan pengetahuan-pengetahuan yang berbicara bagaimana riset-riset penting di banyak ilmuwan yang ada di Eropa dan Amerika ini memfokuskan pada gagasan mengenai langit. Tentu ini tidak terlepas bagaimana sejarah alam semesta yang kita ketahui sampai hari ini masih terbatas. Jadi dengan melakukan pengamatan, ada kesadaran memahami benda-benda yang ada di langit, inilah jalan untuk terus memanai kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten Monolog Sains.